Nabi itu tahu nggak semua umatnya bisa berangkat haji. Karena itu diberi kesempatan. Kalaupun nggak sempat untuk haji, maka lakukan amalan yang esensinya bisa mendapati yang sama didapati oleh orang yang wukuf di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum Hari Raya Idul Adha, umat muslim disunahkan untuk melaksanakan puasa Zulhijjah, dimulai pada awal bulan tersebut dan berlangsung selama 9 hari. Puasa ini mencakup sunnah Zulhijjah yaitu puasa Tarwiyah dan Arafah. Puasa sunnah tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Puasa Arafah sangat dianjurkan bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, dan waktunya bertepatan dengan berkumpulnya jamaah haji di Padang Arafah. Puasa Tarwiyah dan Arafah termasuk amalan yang waktunya dikerjakan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Sebagai umat muslim, dua puasa sunnah ini sangat dianjurkan, karena keutamaannya yang luar biasa. Lantas, kapan puasa Tarwiyah dan Arafah tahun ini dilaksanakan, dan bagaimana niat serta keutamaan di dalamnya? Berdasarkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1445 Hijriah, pemerintah menetapkan bahwa hari Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024 sebagai awal bulan Zulhijjah tahun ini. Berdasarkan keputusan tersebut, maka puasa Tarwiyah akan jatuh pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024, atau 8 Zulhijjah 1445 Hijriah. Sedangkan puasa Arafah jatuh pada hari Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024, atau tanggal 9 Zulhijjah 1445 Hijriah. Berikut ini niat puasa Tarwiyah dan Arafah beserta artinya. Niat puasa Tarwiyah. Nawaitu sauma tarwiyata sunatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa sunnah Tarwiyah karena Allah Ta'ala. Niat puasa Arafah. Nawaitu sauma arafata sunatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa sunnah Arafah karena Allah Ta'ala. Sebagai umat muslim, kita jangan sampai melewatkan amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebab, keutamaan melakukan ibadah di waktu tersebut sangat dahsyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, jika amal soleh yang dilakukan pada 10 awal bulan Zulhijjah, lebih baik dari jihad fisabilillah. Berikut penjelasan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad, tentang keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah. Anda puasa sehari, dosa setahun gugur. Setahun, Pak. Yang hari ini aja belum tentu diampuni. Ini setahun. Masya Allah. Ya? Dan yang paling menarik bahasanya, lihat cara menerjemahkannya, ada sementara, mohon maaf, yang keliru menerjemahkan. Ada yang mengatakan mengampuni dosa setahun berlalu dan setahunnya akan datang. Masya Allah, kalau setahunnya akan datang sudah diampuni dosa, berbuat dosa aja. Itu ada sendal di depan bagus-bagus, ambil nanti. Ya, Masya Allah. Karena nggak dihukum, dan nggak dihukum, nggak dihitung. Nah, itu cara berpikir yang keliru. Jadi menerjemahkannya, mengampuni dosa yang telah lalu setahun, dan menjaga orang ini tidak berbuat dosa untuk setahun yang akan datang. Artinya, kalau ada orang, maaf ya, ada orang berpuasa Arafah, setelah puasa masih bisa berbuat dosa dari ujung kepala sampai ujung kakinya, berarti puasanya gagal. Jelas ya, puasanya gagal. Misal setelah puasa Arafah berdusta, nah itu tanda pertama, puasanya gagal, tidak bernilai. Ya cuma menahan lapar dan haus saja. Anda puasa sehari, dosa setahun gugur. Setahun, Pak. Yang hari ini aja belum tentu diampuni. Ini setahun. Masya Allah. Ya? Dan yang paling menarik bahasanya, lihat cara menerjemahkannya, ada sementara, mohon maaf, yang keliru menerjemahkan. Ada yang mengatakan mengampuni dosa setahun berlalu dan setahunnya akan datang. Masya Allah, kalau setahunnya akan datang sudah diampuni dosa, berbuat dosa aja. Itu ada sendal di depan bagus-bagus, ambil nanti. Ya, Masya Allah. Karena nggak dihukum, dan nggak dihukum, nggak dihitung. Nah, itu cara berpikir yang keliru. Jadi menerjemahkan. As-sawmu li, puasamu untukku. Bukan berarti Allah berhajat kepada puasa itu. Kalau sampailah Allah berhajat kepada puasa, na'udzubillah. Tapi kata ahli hadis, makna as-sawmu li, Allah memuliakan puasa. Karena ibadah yang paling minim tingkat riaknya puasa. Ibadah yang orang paling merasa dekat dengan Allah, puasa. Dan di dalam puasa itu orang sedang berakhlak dengan akhlak Allah. Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak berhubungan, maka itu ada dalam puasa. Seketika itu juga orang sedang berakhlak
dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka kita yang umur panjang, badan sehat, puasa. Andai karena pekerjaan berat, tidak sanggup, maka tetap kita laksanakan puasa tanggal 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak bisa. Oke, tak masalah. Tapi untuk yang tanggal 9, jangan sampai tinggal. Karena yang tanggal 9 ada pahala khusus. Hadis riwayat Muslim. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa tanggal 9 mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Karena nanti kita lingkari kalender tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Kawan-kawan sahabat tetangga yang sedang haji, mereka wukuf di padang Arafah. Pada waktu malam, malaikat paling banyak turun pada waktu malam, malam Lailatul Qadar. Dan pada waktu siang, yang paling banyak siang di padang Arafah. Kita di negeri yang bukan tanah haram, bukan di padang Arafah, ibadah kita adalah melaksanakan puasa Arafah. Adapun mereka di sana, mereka tidak puasa Arafah. Karena mereka dalam keadaan musafir, perlu tenaga ekstra, maka mereka tetap makan dan tetap minum. Adapun tanggal 10, maka pada tanggal 10 kita justru haram berpuasa. Haram puasa tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13. 5 hari haram berpuasa. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baik. 9 sangat baik. 10 haram. Dari yang tinggi jatuh kepada perbuatan haram. Maka tanggal 10 itu perbuatan yang paling baik adalah min iraqatid dam. Perbuatan yang paling baik tanggal 10 justru bukan puasa, tapi iraqatid dam, menumpahkan darah. Yang dimaksud menumpahkan darah tanggal 10 adalah darah hewan kurban. Fa innaha ta'ti yaumal qiyamati. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya. Wa aslafiha, dengan kukunya. Wa ash'ariha, dengan bulunya. Tanduk, kuku, bulu. Ketiga-tiga ini sampah. Nabi tak mengatakan dagingnya, darahnya, jantungnya, hatinya. Tak. Dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan bulunya. Apa pelajaran dari sini? Kalau tanduk, kuku, dan bulu bersaksi pada hari kiamat, apalagi dagingnya, sumsumnya, kulitnya, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.